Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. 1 minggu penuh kita beraktivitas. Saatnya hari ini kita memberi yang terbaik bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, mempersembahkan seluruh kehidupan kita bagi Yesus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami mau Tuhan menyatakan bahwa Engkau satu-satunya tumpuan hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik bagi-Mu ya Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau ya Yesus. Hanya Engkau satu-satunya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau tumpuan hidup kami. Engkau pelita kehidupan kami ya Bapa. Kami hidup hanya bagi-Mu ya Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah kehidupan kami Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus,
kasih Yesus. Inilah seruan hati kami, bahwa kami hidup hanya bagi kemuliaan-Mu Yesus. Segala hidup kami persembahkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanyalah Engkau tumpuan kehidupan kami, hanyalah Engkaulah pusat kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menjadikan Engkau yang satu-satunya di dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau yang pertama di dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau fokus menyembah Engkau, melayani Engkau, memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, mengurapi kami, menjamah kami Yesus. Kami percaya Yesus, urapan-Mu yang baru tercurah bagi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami, inilah kesungguhan hati kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Inilah puji-pujian kami, biarlah puji-pujian kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan jamahan-Mu hari ini Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena hidup kami Tuhan, hanya kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Dan ini pujian kami, kami bersama-sama bersorak hanya untuk kemuliaan-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawa aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bersama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti
berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, nama Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang penolong buat setiap kami, Tuhan. Engkau setia. Rancangan-Mu terbaik untuk setiap kami, Bapa. Dan kami bangga, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh Tuhan, Kau yang setia. Terima
Sebab Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami, Bapa. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk merangkul setiap kami. Telinga-Mu selalu mendengar Tuhan segala seruan isi hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang ada untuk setiap kami Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami Bapa, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami dengar, setiap apapun yang boleh kami terima Tuhan, boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema sesuai dengan apa yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Mari Bapak Saudara bisa membuka Alkitabnya. Yang pertama di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, sekarang kita akan membaca di 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak besar yang dikasihi Tuhan, mungkin manusia pada umumnya di dalam menjalani kehidupan ini, mereka berfokus kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Perkara-perkara
yang kelihatan. Dan itu adalah perkara-perkara yang bersifat sementara. Pada umumnya juga manusia bertindak, berpikir, dan memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya itu dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian bertindak melakukan sesuatu. Kalau hal itu dihubungkan dengan mungkin keberhasilan pada umumnya, hal itu mungkin bisa dilakukan dan mendatangkan keberhasilan. Ketika seseorang mungkin ingin meraih sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, lalu mempertimbangkan banyak hal, dan pertimbangan-pertimbangan itu berdasarkan mungkin apa yang terjadi di sekitarnya, mungkin akan mendapatkan keberhasilan. Namun Bapak Saudara, tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam kita menjalani kehidupan kerohanian kita, kita tidak akan berhasil, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita kalau hidup kita tertuju kepada apa yang kita lihat. Kalau fokus kita, pandangan hidup kita tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, baik di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 maupun di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus menekankan, menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya di dalam menjalani kehidupan rohani kita, kita tidak bisa, tidak akan berhasil apabila fokus atau pandangan hidup kita tertuju kepada segala perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Baiklah Bapak Saudara, saya ingin membacakan kembali dari apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, inilah Bapak Saudara yang perlu kita jadikan dasar dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan rohani kita. Apa pengertian dari hidup karena percaya, bukan karena melihat? Apakah hal itu berarti kita tidak boleh misalnya menjadikan hal-hal yang ada di dalam dunia ini sebagai pertimbangan di dalam kehidupan kita? Ataukah hal ini berarti kita seakan-akan tidak hidup di dalam dunia ini dan menganggap perkara-perkara yang di dalam dunia ini tidak ada artinya, maksudnya tidak berguna sama sekali, tidak perlu kita mungkin kembangkan dan sebagainya. Bukan demikian Bapak Saudara. Banyak hal di dalam dunia ini yang memang perlu kita butuhkan, yang perlu memang kita raih. Dalam pengertian secara umum, memang kita perlu untuk meraih kesuksesan di dalam dunia ini. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, untuk apakah kesuksesan itu? Untuk apakah segala sesuatu
yang kita raih di dalam dunia ini? Untuk apakah segala cita-cita yang ada di dalam hidup kita? Apakah semata-mata karena mungkin untuk menunjukkan keinginan kita, menunjukkan keberhasilan kita, menunjukkan kesuksesan kita, menunjukkan bahwa kita ini orang yang mampu dan sebagainya? Kalau demikian Bapak Saudara, itu sudah menunjukkan bahwa kehidupan kita mulai tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Kalau hidup kita tidak tertuju kepada perkara-perkara yang di dalam dunia ini, kita bisa saja meraih kesuksesan di dalam dunia ini, tetapi kita melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan melalui apa yang kita raih. Hidup karena percaya, bukan karena melihat, itu berarti menjalani kehidupan kita dengan fokus kepada perkara-perkara yang kekal, yaitu Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Dan bukan fokus kepada apa yang kita lihat yang berada di dalam dunia ini, yang semuanya sifatnya adalah sementara. Itu artinya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terus memfokuskan pandangan hidup kita kepada kebenaran firman-Nya. Dan terus memastikan bahwa langkah-langkah hidup kita jalani di atas kebenaran firman-Nya. Bapak Saudara, kalau kita belajar, ternyata ada akibatnya ketika seseorang fokus kehidupannya kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Ketika seseorang pandangan hidupnya hanya tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, ternyata berakibat sesuatu yang merugikan. Bahkan bukan hanya merugikan, tetapi juga berakibat terhadap hal yang sifatnya kekekalan. Apa yang terjadi kalau hidup kita berdasarkan melihat, yaitu fokus kepada perkara-perkara duniawi? Mari Bapak Saudara, kita akan belajar dari apa yang tertulis di dalam Alkitab ini dari beberapa orang yang memberikan contoh kepada kita akibat mereka hidup fokus kepada perkara duniawi. Dan tentunya ini bukan teladan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Saudara bisa melihat di dalam Kejadian 3 ayat 1-8. Kisahnya adalah waktu itu iblis melalui ular menggoda Hawa dengan cara memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan sayangnya waktu itu Hawa mendengar, memperhatikan apa yang dikatakan oleh ular yang merupakan alat dari iblis. Waktu itu ular berkata bahwa intinya firman Tuhan itu tidak benar. Kalau Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, tidak akan mati. Pasti. Bahkan justru akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, ya, mendapatkan pengertian dan sebagainya. Mulailah dari situ, kemudian Hawa memperhatikan, melihat buah yang dilarang oleh Allah. Harusnya Hawa tetap tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Harusnya kehidupan Hawa harus tetap tertuju kepada apa yang disampaikan oleh Allah pada saat itu. Tetapi karena dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh iblis melalui ular, maka mata jasmaninya mulai melihat kepada perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian?
ketika Hawa melanggar perintah Allah, dia mulai jauh dari Allah dan akhirnya kehilangan persekutuan dengan Allah. Di dalam Kejadian 3 dikatakan ketika Allah menghampiri Adam dan Hawa berusaha menyembunyikan diri dari Allah, melarikan diri dari Allah. Mengapa? Karena dari awalnya mereka tertuju bukan kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka mulai jauh dari Allah dan akhirnya kehilangan persekutuan dengan Allah. Dalam kehidupan bangsa Israel kita juga bisa belajar apa akibatnya ketika seseorang terus tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2-3. Ini merupakan sebagian dari kisah ketika bangsa Israel sudah berhasil keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel sudah dibebaskan dari Allah dan mereka melakukan perjalanan dengan pertolongan Allah, dengan penyertaan dari Allah yang begitu luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh beberapa orang di antara mereka, seringkali mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Karena di Mesir kami menghadapi kuali dengan makanan yang begitu enak, makan setiap hari dengan mungkin berlimpah-limpah dan sebagainya. Bapak Saudara, bangsa Israel waktu itu memang sudah keluar dari Mesir. Tetapi Mesir masih ada di dalam hati mereka. Mesir masih menjadi pandangan hidup mereka. Mesir masih menjadi tujuan hidup mereka. Sehingga walaupun mereka sudah berjalan sedemikian jauh dari tanah Mesir, tapi Mesir dengan segala perkara-perkara yang ada di dalamnya masih ada mungkin di depan pelupuk mata mereka, masih ada di pikiran mereka, bahkan menguasai hati mereka. Dan apa yang terjadi? Oleh karena mereka terus tertuju kepada perkara-perkara duniawi, mereka tidak dengan segenap hati percaya kepada Allah. Itu dibuktikan ketika mereka melakukan perjalanan, ada kesulitan, mereka selalu bersungut-sungut. Tidak mendapatkan air bersungut-sungut, marah-marah. Tidak mendapatkan makanan bersungut-sungut. Tidak bersyukur, tidak percaya, tidak belajar bagaimana Allah menyertai mereka. Tidak belajar bagaimana ketika 10 tulah dinyatakan di tanah Mesir dengan begitu dahsyat, yang menunjukkan kuasa Allah, yang menunjukkan juga betapa Allah mengasihi mereka, karena Allah membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Mesir. Tapi mereka tidak belajar dari semuanya itu. Mereka terus tertuju kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang ada di Mesir. Dan itu juga menyebabkan mereka cenderung kembali kepada kehidupan yang lama. Di dalam Bilangan 14 ayat 3 sampai ayat yang keempat, Bapak Saudara nanti kalau membuka Alkitab pada bagian ini, Bapak Saudara bisa mengerti. Mereka selalu berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Ayo kita putar balik saja. Ayo kita cari pemimpin. Biarlah pemimpin ini membawa kita pulang kembali ke Mesir. Bapak Saudara, kita perlu berhati-hati, perlu belajar akan hal ini. Bahwa ketika kita mulai menunjukkan pandangan rohani kita, bahkan mata jasmani kita terus tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini,
maka lama-kelamaan kita akan mulai cenderung untuk kembali mungkin kepada kehidupan kita yang lama, kepada kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kepada kegelapan yang tadinya kita sudah diambil, dibebaskan dari kegelapan menuju ke terang. Tetapi kalau hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita mulai tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, kita perlu berhati-hati. Bahkan kita harus mulai segera berbalik arah menuju kepada Tuhan, menuju kepada kebenaran firman-Nya, supaya kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kalau seseorang hidup berdasarkan melihat fokus kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, mereka juga tidak akan mengalami janji-janji Allah dan tidak sampai pada rencana Allah. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-30, waktu itu Allah murka kepada bangsa Israel oleh karena mereka tidak percaya kepada Allah. Dan ketidakpercayaan itu dimulai dari ketika 10 pengintai pulang dari pengintaian dan membawa kabar. Mereka berkata, memang negeri yang dijanjikan Tuhan itu negeri yang sangat baik, berlimpah susu dan madu, begitu baik, begitu indah. Tapi di sana orang-orangnya begitu kuat, orang-orangnya raksasa, kami ini seperti belalang. Dan akhirnya apa yang terjadi kepada sebagian dari bangsa Israel? Mereka tidak tertuju kepada janji Allah, bahwa Allah itu sudah berjanji kepada mereka, mereka akan masuk kepada tanah perjanjian. Allah juga berjanji bahwa Allah akan menuntun mereka sampai masuk ke negeri perjanjian dan menikmati apa yang dijanjikan Allah dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak percaya, Allah murka kepada mereka, sehingga sebagian besar di antara mereka tewas, khususnya 10 pengintai dan orang-orang bangsa Israel yang tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak mengalami janji-janji Tuhan. Mereka tidak sampai kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Saudara pasti ingin, pasti mau mengalami, menikmati janji Allah. Dan saya juga percaya pasti Bapak Saudara juga mau menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu mari terus tujukan pandangan kita kepada janji-janjinya. Meskipun Bapak Saudara sampai hari ini, sampai detik ini, apa yang kita imani, apa yang kita percayai, apa yang kita imani dengan segenap hati kita, belum terjadi, belum ada tanda-tanda bahwa janjinya dinyatakan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara dengan segenap hati setia menantikan janjinya, terus berharap kepada Allah saja dan kebenaran firman-Nya, janji Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Nantikan janji Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan kuasa-Nya, kasih-Nya dalam kehidupan Bapak Saudara. Dan Bapak Saudara bersama-sama akan sampai, akan menggenapi rencana Allah seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang menarik juga Bapak Saudara, ketika seseorang hanya terus tertuju kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang kelihatan ini, perkara-perkara di mana banyak orang mungkin berlomba-lomba, berusaha sedemikian rupa untuk meraihnya. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan mengenal Allah dan rencananya. Itu dibuktikan Bapak Saudara di dalam Lukas pasal 24 ayat 16, kemudian
ayat 20 sampai ayat 24. Peristiwanya adalah pada waktu itu ada 2 orang yang berjalan di jalan menuju Emmaus. Ketika mereka berjalan sambil ngobrol, bercakap-cakap, bahkan percakapannya itu adalah percakapan yang menyangkut Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus datang bersama mereka, menyertai mereka, berjalan bersama dengan mereka. Tapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Kita melihat dengan jelas di ayat yang ke-16 itu bahwa ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal siapa yang berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang berjalan bersama dengan mereka, yang begitu dekat dengan mereka. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Apakah selubung itu? Itu bukan gangguan kesehatan pada mata. Itu bukan faktor mungkin alam, karena di waktu malam hari kurang penerangan dan sebagainya. Bukan demikian, Bapak Saudara. Tetapi selubung ini adalah pandangan hidup secara rohani yang tidak tertuju kepada kebenaran firman-Nya. Apa itu? Yaitu konsep hidup yang salah tentang juru selamat. Bangsa Israel pada khususnya, pada umumnya waktu itu mereka berharap akan datang seorang juru selamat. Mereka menanti-nantikan juru selamat. Tetapi tujuan mereka menantikan juru selamat bukanlah supaya mereka dibebaskan dari cengkeraman dosa. Bukan supaya mereka memperoleh penebusan dosa, memperoleh hidup yang kekal. Tetapi seperti yang ditulis di dalam ayat 20 sampai ayat 24, adalah supaya bangsa Israel itu mengalami kebebasan, kelepasan dari penjajahan bangsa Romawi, dan kemudian juru selamat itu bertahta menjadi raja, dan bangsa Israel mungkin diangkat menjadi perdana menteri, diangkat menjadi tentara, diangkat menjadi pejabat-pejabat dan sebagainya. Mereka mengalami kemuliaan secara duniawi. Mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Itulah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel yang berhubungan dengan juru selamat. Sehingga khususnya waktu itu 2 murid, mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka. Karena mereka juga berkata, kami ini berharap bahwa juru selamat yang datang akan membebaskan kami dari bangsa Romawi, dari penjajahan Romawi. Sehingga kami bebas, kami lepas, kami bisa hidup dengan baik, hidup dengan layak. Dan kami mungkin memperoleh raja, kami juga ikut memerintah. Mungkin kalau dijelaskan lebih jauh seperti itu, Bapak Saudara. Akibatnya apa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Meskipun Tuhan bersama dengan mereka, meskipun Tuhan berbicara langsung dengan mereka, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengerti kebenaran firman-Nya. Bapak Saudara, dari beberapa hal ini kita bisa mengerti bahwa ketika kehidupan kita mulai tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, bahkan fokus kehidupan kita hanya kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, maka kita akan mulai condong kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Kita akan mulai jauh dari Allah. Kita akan mulai mungkin ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Kita tidak akan mengalami janji-janji Allah. Kita tidak akan mengenal Allah dan firman-Nya. Sangat berbahaya, Bapak Saudara.
Dan hal ini perlu kita waspadai, bahkan jangan jadikan ini menjadi pedoman, menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Meskipun kita masih ada di dalam dunia ini, bukan berarti dunia ini adalah tujuan hidup kita. Kita pasti ingat ada firman Tuhan yang berkata bahwa kewarganegaraan kita bukanlah di dalam dunia ini, tetapi kita adalah warga negara kerajaan Allah. Ini yang perlu kita persiapkan sepanjang kita hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Saudara, bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan percaya? Bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan fokus kehidupan yang kita tujukan kepada perkara-perkara yang kekal, yaitu kebenaran firman-Nya. Yang pertama, kita perlu membaca kembali di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kitab 1 Korintus maupun 2 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, salah satu latar belakangnya adalah kota Korintus. Bagaimana kota Korintus pada saat itu? Kota Korintus merupakan kota yang besar, kota yang maju. Kota itu mengalami beberapa kemajuan di berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, ya, kemudian kebudayaan, bahkan perdagangan. Karena kota Korintus tidak jauh dari pantai dan kapal-kapal dari luar daerah Korintus biasa berlabuh membawa berbagai macam barang yang diperdagangkan pada saat itu. Kota Korintus juga merupakan pusat pemujaan dewa-dewa atau dewi, dan salah satunya adalah Dewi Agrokorintus yang merupakan Dewi Asmara. Dan itu kemudian menyebabkan penduduk Korintus terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya amoral. Bahkan kemudian cara hidup, gaya hidup duniawi orang-orang Korintus itu juga kemudian menular kepada beberapa jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita perhatikan bagaimana keadaan kota Korintus pada saat itu, mungkin boleh disamakan dengan kota-kota besar yang ada di dunia ini, yang ada mungkin di Indonesia, dengan segala daya tariknya, dengan segala gemerlapannya, sehingga banyak orang tertarik untuk pindah ke kota besar atau paling tidak ingin melihat-lihat apa yang ada di kota itu. Kota yang besar, kota yang megah, pasti memiliki daya tarik yang kuat untuk banyak orang melihatnya, bahkan menikmatinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Dunia ini dengan segala keindahannya seringkali berusaha menarik kita, berusaha untuk menarik perhatian kita, sehingga kemudian kita mulai fokus kepada segala perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Namun firman Tuhan berkata bahwa kita hidup bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Kita memperhatikan bukan apa yang kelihatan. Kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan.
Meskipun dunia ini berusaha menarik kita, untuk kita terus melihatnya, untuk kita terus fokus kepada segala perkara yang ada di dalamnya. Mari kita akan terus melihat apa yang tidak kelihatan. Mari kita akan terus fokus pandangan hidup kita kepada kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman-Nya memang secara tulisan bisa kita lihat, tetapi kenyataan dari kebenaran firman-Nya itu seringkali atau kebanyakan belum kita lihat, belum terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, yang belum kita lihat, yang belum terjadi dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya kehidupan kita. Kehidupan kita yang sejati bukanlah menjalani kehidupan dengan segala apa yang ada di dalam dunia ini dengan gaya hidup duniawi. Tetapi kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan yang dijalani berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana kita menjalani hidup kita berdasarkan percaya, berdasarkan apa yang tidak kelihatan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 dan 8 firman Tuhan berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Di dua ayat ini, ayat 6 dan ayat 8, ada hal yang sama, yaitu prinsip menjalani hidup berdasarkan percaya, yaitu dengan ketabahan. Mengapa kita perlu menjalani hidup berdasarkan percaya dengan ketabahan, bahkan dengan penuh ketabahan? Karena menjalani hidup berdasarkan percaya itu bukan sesuatu yang mudah. Kita bisa memperoleh gambaran, misalnya kita diminta untuk pergi ke satu tempat, tetapi tempat itu belum pernah kita datangi, kita belum pernah ke sana, tapi kita harus ke sana karena suatu perintah. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami mungkin banyak pertanyaan, di mana tempat itu, bagaimana nanti jalannya dan sebagainya, bagaimana situasi jalannya, apakah saya bisa sampai ke tempat itu? Karena kita belum pernah melihatnya. Tapi akan lebih mudah kita pergi ke suatu tempat di mana tempat itu kita pernah ada. Bahkan mungkin dalam waktu yang cukup lama kita pernah ada di kota itu. Itu lebih mudah. Demikian juga untuk kita menjalani kehidupan berdasarkan yang tidak kelihatan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, memang bukan sesuatu yang mudah. Bahkan seperti yang Rasul Paulus alami, ada banyak penderitaan yang harus dialami. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan oleh karena adanya peperangan di dalam diri kita. Kehidupan kita yang lama ini, ya selama kita ada di dalam dunia ini masih ingin menampakkan kembali. Kehidupan kita yang lama ini ya, kadangkala menarik kita untuk kita kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam diri kita terjadi satu godaan karena diri kita sendiri. Itu juga adalah penderitaan. Sehingga Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 pada ayat-ayat awal berkata, aku ingin beralih
dari kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Karena selama kita hidup di dalam dunia ini seringkali masih ada pertentangan di dalam hidup kita. Apakah kita ingin menjalani hidup berdasarkan apa yang tidak kelihatan, yaitu firman-Nya, atau kita menjalani kehidupan berdasarkan segala sesuatu yang bersifat jasmani ini. Itu adalah penderitaan. Itu adalah sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman untuk kita jalani, untuk kita lakukan. Tapi kita perlu terus tabah. Tabah itu artinya yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tabah itu juga berarti menaruh kepercayaan, terus menaruh kepercayaan kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, selama kita fokus kepada perkara-perkara yang kekal, juga untuk mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kalau mungkin dalam hidup kita segala sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ya, pekerjaan lancar, ya, pendapatan dalam keluarga lancar dan sebagainya, ya intinya tidak ada masalah. Apa yang terjadi? Mungkin kita akan merasa nyaman. Dan kenyamanan-kenyamanan itu bisa-bisa akan membuat kita lupa bahwa dunia ini bukan tempat kita. Mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel yang waktu itu ada di Mesir, khususnya ada di tanah Gosen, mengalami penderitaan ketika tampil Fir'aun yang baru, yang tidak mengenal bagaimana asal-usul Yusuf dan keluarganya, bagaimana kiprah Yusuf di tanah Mesir, maka mulailah Fir'aun ini menekan bangsa Israel, menindas bangsa Israel, sehingga mereka harus menjadi budak selama ratusan tahun. Mengapa Allah izinkan itu terjadi kepada bangsa Israel? Sebab kalau itu tidak diizinkan oleh Allah, maka bangsa Israel akan merasa nyaman di tanah Gosen. Mereka ternaknya sudah ribuan, memenuhi padang penggembalaan. Mereka sudah punya rumah, mereka sudah berkeluarga. Wah, boleh dikatakan saat itu mereka sudah sukses. Sehingga mereka lupa bahwa tanah Mesir, bahwa Gosen itu bukanlah tempat tinggal mereka. Mereka lupa kepada tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan melalui nenek moyang mereka, yaitu Bapak Abraham. Sehingga Allah mengizinkan bangsa Israel saat itu mengalami pendidasan, mengalami penderitaan yang begitu hebat, supaya mereka terbuka, supaya mereka bangun, supaya mereka sadar secara rohani, ya ini bukan tempat kita, ini bukan tanah di mana kita harus tinggal untuk selama-lamanya. Supaya mereka ingat janji Allah, bahwa mereka harus berjalan, mereka harus bertindak, mereka harus sampai ke tanah perjanjian. Ada satu kisah mengenai hewan elang atau rajawali. Elang, rajawali sebagaimana burung-burung yang lain, pada waktunya mereka akan membuat sarang, kemudian bertelur dan telur itu dierami. Yang setelah sekian lama telur dari elang itu dierami, maka menetaslah menjadi anak-anak elang, dan anak-anak elang itu kemudian tumbuh, dan akhirnya dari badannya mulai tumbuh bulu-bulu yang kemudian terlihat bahwa anak-anak elang itu
mulai siap untuk terbang. Lalu apa yang dilakukan oleh induk elang itu? Dia akan sengaja mengobrak-abrik sarangnya. Sarangnya yang tadinya dia bangun dengan kuat, bahkan dengan nyaman, karena di sarang itu juga ada bulu-bulu dari tubuhnya sendiri dan mungkin dari tumbuh-tumbuhan yang membuat anak-anak elang itu nyaman untuk berdiam di dalamnya. Sang induk itu akan secara sengaja merusak sarangnya. Ya, mungkin bulu-bulunya, tumbuh-tumbuhannya itu yang dirasakan empuk oleh anak-anak elang itu mulai dihambur-hamburkan. Ya, semuanya yang membuat nyaman oleh anak-anak elang itu mulai dihamburkan, dikeluarkan dari sarangnya. Dan akhirnya anak-anak elang itu mungkin mulai merasakan, aduh, wah ini kok ada carang-carang, aduh tubuhku terasa tidak enak. Wah tadinya enak, empuk, nyaman untuk tiduran, untuk istirahat dan sebagainya nyaman, sekarang tidak nyaman. Dan apa yang terjadi? Bahkan kemudian induk elang itu, kalau boleh saya katakan mungkin menendang anaknya keluar dari sarangnya. Bahkan mungkin menggigit anaknya, ya, dengan sengaja dijatuhkan dari sarang itu. Tujuannya apa, Bapak Saudara? Pasti bukan supaya anaknya mati, tetapi supaya anak-anaknya itu belajar terbang seperti induknya. Kalau sang induk tidak melakukan seperti tadi, mungkin anak-anaknya tetap nyaman di sarang itu. Wah sudah, kita begini aja enak ini di sarang ini. Dan mereka untuk selama-lamanya mungkin tidak akan bisa terbang. Demikian juga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di dalam dunia ini mungkin kita diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Tapi kita percaya bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita memiliki maksud yang indah, yang mulia. Supaya kita keluar dari zona kenyamanan dan kita mulai berjalan mengarahkan pandangan hidup kita kepada janji Tuhan, kepada rencana Tuhan, sehingga kita bersama-sama sampai kepada kehendak rencananya. Dan supaya kita juga keluar dari zona kenyamanan kita dan kita bisa terbang tinggi, bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, meraih perkara-perkara yang di atas. Di dalam kitab Kolose itu dikatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Kita bisa meraihnya ketika kita keluar dari zona kenyamanan kehidupan kita. Yang selanjutnya Bapak Saudara, bagaimana menjalani hidup berdasarkan percaya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab itu juga kami berusaha. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menjalani kehidupan kita ini bukan berarti secara pasif. Tuhan pasti menolong, betul. Tuhan pasti menyertai, betul. Tuhan pasti memberi kekuatan, betul. Tetapi Tuhan juga menunggu bagaimana kita meresponi kebenaran firman-Nya. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Ada tekad di dalam hati kita yang perlu dinyatakan. Ada kesungguhan hati yang perlu ditunjukkan. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 ini. Sebab itu juga kami berusaha. Kita harus terus berusaha untuk fokus kepada kehidupan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita harus terus berusaha fokus kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan, yaitu kebenaran firman-Nya. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pada
zaman Yunani kuno ada namanya olahraga atau lomba maraton. Lomba maraton itu kalau sekarang jaraknya sekitar 42,6 km. Ya, pada zaman Yunani kuno itu sudah dilakukan. Kalau pada zaman dulu ketika lomba lari maraton ini dilakukan, maka para atlet mulai berlari dan dari pihak-pihak pesaing itu seringkali mereka berusaha untuk menjatuhkan atau mengalahkan atlet-atlet pesaingnya. Dengan cara apa? Di sepanjang jalan itu mungkin ada yang menyediakan makanan dan minuman. Mari, mampir sini, minum sini, makan sini, gratis dan sebagainya. Mungkin di sepanjang jalan itu ada pertunjukan-pertunjukan yang menarik dan itu sengaja dilakukan. Kalau para atlet maraton itu mereka fokus kepada kejuaraan, fokus kepada hadiah, mahkota yang akan mereka menangkan, maka mereka akan terus berusaha berlari sedemikian rupa. Mereka akan mengesampingkan segala apa yang dilihat di kanan kirinya, di depannya, apapun, semenarik apapun. Tapi kalau mungkin ada yang mulai tertarik, wah haus, ya lapar, mulai makan, mulai minum, maka dia akan terlewati. Dan mungkin dia tidak akan sampai kepada garis finish. Demikian juga Bapak Saudara, selama kita fokus menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kanan kiri kita, depan kita, bahkan sekeliling kehidupan kita, berusaha untuk menarik perhatian kita untuk tertuju kepada perkara-perkara dunia ini. Mari kita terus berusaha dengan pertolongan Tuhan. Kita fokus terus kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menjalani hidup dengan fokus pada perkara-perkara yang kekal, yang tidak kelihatan. Meskipun hal itu bukanlah perkara yang mudah untuk dijalani, namun dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, kita akan dimampukan untuk menjalaninya, untuk melakukannya sampai akhir, ke titik garis akhir di mana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada pagi ini. Mari terus maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Saudara, Tuhan menyertai Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mendorong kita, mengajak kita untuk kita bersama-sama berjalan di dalam kehendak-Nya. Fokus kepada perkara-perkara yang kekal, bukan kepada perkara-perkara yang kita lihat di dalam dunia ini, yang sifatnya sementara. Kita percaya saat hidup kita sandarkan kepada kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan, janji-janjinya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
percaya kepada firman-Nya, bukan apa yang kita lihat. Haleluya. Dialah kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekali lagi katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya. Karena melihat, namun karena firman-Mu, Karena firman-Mu, yang selalu digenapi. hanya karena firman-Mu kami hidup. Ku percaya, bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Meskipun sampai hari ini kami belum mengalami semua janji-janji kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya ketika kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, ketika kami terus meneguhkan kepercayaan kami terhadap kebenaran firman-Mu, terhadap Engkau ya Tuhan, kami percaya firman-Mu akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu akan semakin Kau nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Engkau terus meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami,
agar mata hati kami terus tertuju hanya kepadamu dan hanya kepada kebenaran firman-Mu. Kami berjalan, kami menjalani kehidupan ini berdasarkan terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dengan kekuatan Roh-Mu, Engkau akan membawa kami sampai kepada garis akhir, sampai kepada kehendak rencana-Mu yang sempurna, yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bersama-sama pengumuman atau warta gereja pada hari ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama sudah bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menyatakan kasih anugerah berkat-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami dimanapun kami berada, sehingga kami bersama-sama dibangkitkan di dalam-Mu, dipulihkan di dalam-Mu. Kami yang sakit memperoleh kesembuhan, kekuatan, kesehatan daripada-Mu. Kami yang sedang mengalami pergumulan, mendapatkan jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak besar yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaannya yang lain, dan membawa kita menuntun langkah-langkah hidup kita untuk kita bersama-sama menggenapi rencana kehendak-Nya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terimalah berkat yang mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Ajarku berdiri